Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan video ya. Nah, kali ini merupakan lanjutan dari beberapa tutorial sebelumnya terkait dengan video, kemudian object oriented. Nah, kali ini kita akan menggabungkannya menjadi sebuah metode yang cukup populer ya, yaitu MVC, yaitu model view controller. Nah, apa itu PHP MVC? PHP MVC adalah suatu metode untuk memisahkan bagian-bagian dari suatu web aplikasi. MVC adalah kependekan dari model view controller. Model berfungsi untuk menyiapkan, mengorganisasikan, dan memanipulasi data pada database. View berfungsi untuk menyajikan informasi berupa UI. Controller berfungsi menyambungkan dan mengontrol model serta view supaya bisa saling terkoneksi. Nah, MVC adalah salah satu framework pola arsitektur yang membuat aplikasi terbagi ke dalam 3 komponen utama. MVC juga dapat bekerja dengan baik bagi pemrograman yang berorientasi objek. MVC adalah salah satu standar framework web development yang paling sering dipakai untuk membangun proyek situs berskala besar. Jadi emang MVC ini sangat populer sekali ya. Nah, ini alasan kenapa kita mempelajari dan menggunakan MVC. Nah, karena MVC itu membuat proses pengembangan aplikasi lebih cepat. Maksudnya kalau misalkan aplikasinya skalanya itu sudah menengah ke atas ya. Tapi kalau memang aplikasinya kecil, hanya menampilkan sebuah pesan ya tentunya akan lebih ribet. Tapi kalau misalkan aplikasi besar, ini akan lebih mudah dan lebih cepat karena nanti bisa kita bagi-bagi tugas dan tanggung jawab antara model, view, controller. Kemudian perubahan kode program tertentu tidak mempengaruhi keseluruhan aplikasi karena tadi sudah dibagi ya. Nah, kemudian banyak framework yang menggunakan MVC. Jadi kalau kita sudah mengerti mengenai metode MVC ini, nanti kalau kita menggunakan framework seperti CI atau Code Igniter ya, ataupun Laravel ini menggunakan arsitektur MVC juga. Jadi sudah tidak kaku lagi, kita sudah paham ya. Kemudian banyak sumber belajar yang tersedia. Ini banyak sekali tutorial yang tersedia ya. Kita bisa dari YouTube, kemudian bisa juga dari sebuah website. Ini semuanya mudah kita temukan. Nah, kira-kira arsitektur MVC seperti ini. Nanti di sini ada view untuk menampilkan UI-nya. Kemudian ada controller ini yang bertugas untuk mengontrol dia mau diarahkan kemana dan akan dikirimkan kemana. Ini adanya di controller. Kemudian ini model. Model ini yang paling dekat dengan database nantinya ya. Nah, kemudian kita di tutorial kali ini akan membuat sebuah aplikasi sederhana MVC ya. Nanti di sini ada user, kemudian kita mau routing, jadi mengarahkan kemana route-nya. Kemudian kita ada controller, nanti di controller ini kita bisa langsung ke view, ataupun bisa ngambil dari model, kemudian nanti dikirimkan ke view ya. Dan model akan mengambil dari database. Kira-kira gambaran yang akan kita buat seperti ini. Nah, kemudian untuk mengikuti tutorial ini ada prasyarat yang harus teman-teman sudah lakukan ya. Pertama, teman-teman harus sudah mengerti mengenai PHP dasar terkait dengan operasi segala macamnya ya. Kemudian teman-teman juga sudah pernah belajar terkait dengan PHP Object Oriented Programming karena kita akan menggunakan Object Oriented nanti. Kemudian untuk video juga terkait dengan koneksi ke database kita akan menggunakan video. Diharapkan teman-teman sudah mempelajarinya. Nah, kebetulan di channel ini sudah ada ya semua prasyarat untuk kebutuhan dasarnya. Nah, misalkan teman-teman ingin mempelajari terkait dengan PHP dasarnya, di sini sudah ada ya. Nah, ini PHP tutorial Indonesia, teman-teman bisa ambil. Nah, di sini untuk basicnya. Kemudian teman-teman mau belajar object oriented juga di sini sudah ada. Cepat mahir PHP OOP ya ini. Kemudian di sini juga sudah ada video. Nah, kemudian di sini juga sudah ada materi terkait dengan database dari mulai Postgre, kemudian ada MySQL. Ini ada. Jadi teman-teman bisa menggunakan semua yang sudah disediakan di sini ya untuk kebutuhan sebelum teman-teman mengikuti seri MVC ini. Oke. Nah, kita akan membuat sebuah MVC sederhana yang mirip dengan bukan mirip ya.
yang kita tiru dari Code Igniter. Nah, nanti strukturnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan coba untuk buat. Silakan teman-teman buka dan buat project baru ya. Saya tidak akan mengulang dari awal banget. Dan pastikan teman-teman juga sudah menjalankan Apache-nya. Dan saya akan menggunakan MariaDB untuk database-nya. Teman-teman juga silahkan jalankan. Saya tidak akan dari awal banget ya, karena ini sudah pernah kita pelajari di video sebelumnya. Oke, kita akan memulai dengan project kosong seperti ini. Nah, kita akan buat dulu, pertama kita akan buat satu buah folder, namanya public ya. Nah, kita akan buat folder public, kemudian kita akan buat folder lagi, ini jangan di dalam public ya, tapi di luar. Kita akan buat folder lagi src. Nah, seperti ini. Nah, public ini nanti kita isi dengan file public ya, kayak misalkan JavaScript, CSS, image. Nah, ini akan kita taruh di public ini. Kemudian src, disinilah semua kode PHP yang MVC-nya akan kita simpan ya. Jadi dua folder utama kita ada public, ada src. Kemudian di luarnya, di luar dari keduanya, kita akan membuat sebuah file head access ini untuk mengarahkan ya. Kita akan buat dulu aja, nanti teman-teman ikuti dulu aja membuat filenya ya. HT access. Kita akan buat file head access-nya. Ini kita close dulu aja. Nah, kemudian di dalam public kita akan buat folder CSS. Nanti kita isi untuk CSS-nya. Kemudian di dalam public kita akan buat folder img. Nanti semua image kita taruh di sini. Kemudian kita akan buat folder JS. Nanti semua file JavaScript kita taruh di sini. Nah, kemudian kita akan membuat file index untuk mengarahkan ya. Nah, nanti ketika user mengakses, dia akan mengakses public. Maka di sini kita akan buat file index.php untuk mengarahkan nanti ya ke source yang lainnya. Nah, kemudian di dalam sini juga kita akan tambahkan untuk file head access-nya untuk menangani rerouting-nya nanti ya. Kita akan arahkan nanti. Kita buat di sini head access juga. Oke. Ada head access, kemudian di dalam src kita akan buat lagi di sini beberapa folder. Ada config. Nah, config ini nanti kita isi dengan global variable ya, kayak misalkan database atau base URL, kita taruh di config ini. Kemudian kita juga akan buat controller nanti buat menaruh semua file controllers. Jadi kita buat jamak ya. Controllers. Kemudian kita buat satu lagi untuk core. Nanti ini untuk inti awalnya ya, sebelum ke mode ke controllernya. Kita akan buat core. Kemudian kita juga buat folder model. Nanti disinilah kita akan menyimpan semua models, controller, models, config, core, kemudian kita tambah lagi view ya, views. Nah, nanti ini semua view akan kita taruh di view ini. Oke, nah di dalam ini kan masih kosong nih, kita harus menyimpan juga sebuah file index ya di dalam src-nya. Nah, yang nanti akan menangani untuk mengarahkan index.php. Nah, selain itu di dalam sini juga kita akan tambahkan file head access-nya untuk memblokir ya. Ini ht. Nah, nanti untuk memblokir. Nah, pertama kita akan buka dulu, ini kita close dulu semuanya ya, close all. Kita akan mulai dari sini, dari index ya. Kita akan buat php, kemudian kita coba cetak hello world seperti ini ya. Kita save. Nah, teman-teman silakan jalankan localhost-nya. Saya akan buka seperti ini. Oke, kemudian kita akan masuk ke PHP tutorial. Kemudian kita akan ke MVC ini ya. Nah, di sini kita akan ambil publiknya, baru ini hello world-nya muncul ya. Nah, masalahnya ini ada hello world di public,
Nah, kalau misalkan kita inginnya itu hanya sampai sini tanpa menuliskan public, tapi kita bisa membuka file indeks yang ada di sini ya. Tapi kita ingin mengakses file ini tanpa kita memanggil publiknya. Nah, ini kita bisa arahkan. Ini kita buka dari sini head access-nya. Nah, kita akan arahkan head access ini ke folder public. Nah, di sini kita akan gunakan if modul. Kita menggunakan head access ya. Jika modulnya adalah modenya rewrite, .c rewrite. Nah, kemudian kita akan tutup untuk if modulnya. Nah, di dalamnya kita akan gunakan rewrite engine on. Rewrite engine on. Oke, kita akan on kan. Nah, kemudian di sini kita akan ambil untuk rewrite publiknya. Kita akan rewrite rule. Kita akan tambahkan sebuah rule-nya kita akan ambil semua isi yang ada pada folder public. Nah, semua isi yang ada pada public. Nah, kalau misalkan rules-nya sudah terpenuhi, jangan tuliskan lagi, kita tambahkan L seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan rewrite rule lagi. Nah, dari yang sudah kita definisikan, kita akan ambil semuanya yang tadi kita ambil dari public ya. Nah, kita akan ambil semuanya dengan bintang segini. Nah, kalau misalkan ada setelah publiknya, misalkan slash apa setelah public, maka ini akan kita simpan setelah public berupa variabel $1 ya. Nah, $1 ini juga sama, kalau misalkan sudah terpenuhi rule-nya tidak perlu ditulis kembali. Oke, ini kita save. Nah, ini kalau misalkan kita buka sampai sini, ini ada error ya. Kenapa? Karena penanganan di sininya belum ya, di publiknya. Nah, di publiknya ini juga ada head access. Nah, di sini juga harus kita definisikan untuk membacanya. Nah, di sini pertama kita akan memblokir semua akses ke publik ini selain indeks ya. Caranya kita akan gunakan option min indexes. Nah, ini jadi yang bisa diakses hanya indeksnya aja, yang lainnya diblokir. Oke, kemudian di sini kita akan gunakan pengecekan lagi. If modul rewrite C. Nah, kemudian kita akan tutup if modulnya seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan option kita akan tambahkan dengan follow symlink. Follow symlink. Oke. Kemudian kita akan definisikan rewrite engine-nya on. Rewrite engine-nya kita on kan. Oke. Setelah on, nah di sini kita akan tambahkan kondisi. Kita akan tambahkan di sini rewrite. Nah, kita akan rewrite kondisi. Kondisinya kita akan ketika dia ada file persen, kemudian kita temukan request file name, request file name, ini U-nya 1 ya, jangan 2. Request file name. Nah, di sini
kita tambahkan tanda seru min F. Jadi jika request berupa folder kita abaikan ya. Nah, kemudian kita akan rewrite kondisi lagi. Ini kita akan request file name juga. Nah, kalau misalkan dia berupa file, ini juga sama. Kita supaya tidak terjadi kalau misalkan ada tidak dikonflik ya. Nah, di sini kita akan tambah lagi rewrite rule-nya. Nah, rule-nya kalau misalkan kita akan ambil topi apa sih ya namanya? Simbol kayak topi ini kita akan ambil semuanya. Mau dia huruf besar, huruf kecil, kemudian huruf besar. Kita ambil semuanya. Kita akan simpan ke dalam index.php. Kita akan taruh di bagian depannya $1. Nah, ini juga kalau misalkan sudah terpenuhi semuanya, ini tidak perlu jangan jalankan kembali ya. Ini kita save. Nah, ini aksesnya dari head access ke sini. Kemudian kita arahkan ke public. Nah, kita sekarang coba buka ya MVC. Oke, hello world-nya sudah muncul ya. Kita tidak menuliskan public di sini. Nah, dari sini dia bisa mengarahkan ke public yang folder public tanpa kita tuliskan, dan dia membaca ini ya hello world ini. Nah, itu ya. Kemudian dari hello world ini kita akan arahkan karena ini kan sifatnya public. Nah, sementara coding kita kan ada di sini, kita akan arahkan dari hello world ini ke sini. Adanya di src index. Nah, caranya kita bisa menggunakan require ons. Ini ya. Require ons. Nah, kita akan mundur satu step, kemudian kita akan masuk ke src. Kemudian di dalam src ada file index.php. Nah, di dalam file inilah kita akan melakukan pengarahan lagi. Di sini kita coba cek dulu ya. Ini kita akan cek, kita akan echo hello world from src. Oke, kita save. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini sudah ada ya. Hello world from src. Jadi ini kita dengan menuliskan sampai MVC, dia akan diarahkan menjadi dari ke public, kemudian diarahkan lagi ke sini, ke src-nya. Oke, kita sudah berada di src. Nah, di dalam src ini supaya kita tidak lupa ya, karena kita akan pakai season. Nah, kita akan coba definisikan dulu. Kita cek dulu ya. Jika seasonnya ada, ini season ID. Nah, jika season ID-nya jika tidak ada, maka kita akan create season. Season start. Kita akan start. Nah, ini kita dahulukan di sini supaya nanti, karena sering kelewat kalau kita ngoding lagi ini tahunya nggak jalan. Oke, dari sini kita akan arahkan lagi karena kan ini dari mulai indeks. Nah, ini nanti dia akan kita simpan di core. Core ini ada apps, ada banyak ya. Pertama kita akan definisikan route ya. Kita akan buat di sini sebuah file route. Nah, akan buat file route.php. Kita definisikan di sini php. Oke, kita cetak dulu aja ya. Kita akan echo. Di sini hello from route. Nah, ini from route. Nah, di sini kita akan arahkan lagi. Kita akan require on berarti ya. Nah, dia adanya di tadi src, kemudian dim core, kemudian route. Dia adanya di sini. Oke. Sekarang kita coba lihat lagi. Nah, sekarang hello world from route. Jadi kita sudah masuk lagi ke route yang di sini.
Nah, di dalam route tentunya kita tidak akan hanya hello world seperti ini ya. Kita akan buat sebuah objek, sebuah kelas yang sama dengan nama filenya ya. Route. Nah, dalam kelas route ini kita akan buatkan sebuah metode. Nanti kan dia akan menjalankan run. Kita akan buat sebuah run ya. Cuman karena kita akan membuat controller, kita buat dulu untuk default controllernya supaya nanti tidak error ketika file tidak ditemukan. Kita akan private sebuah controller file. Nah, defaultnya kita akan gunakan default app. Nah, jadi karena kita controller filenya ini default app, maka ini default app harus ada di sini di controller. Maka di sini kita harus buat file default app.php seperti ini supaya nanti ketika diakses ada ya. Kemudian di sini kita akan buat lagi private ini untuk controller method. Nah, controller metodenya index. Nah, di sini juga berarti harus ada indeksnya supaya nanti tidak error. Ini kita berarti harus bikin kelas namanya default app. Oke. Kemudian di dalamnya kita akan membuat sebuah metode public function index. Nah, di sini kita akan echo misalkan hello world from default app. Save. Nah, ini route-nya ya. Oke, di sini selain itu karena kalau misalkan di URL kan bukan hanya metode, kemudian bukan hanya file controllernya, kemudian metodenya, tapi juga ada variabel yang dikirimkan. Nah, variabelnya kita akan tangkap di sini berupa array. Nah, berarti kita tinggal definisikan sebuah variabel private. Nah, di sini kita akan buat parameter. Nah, parameter ini isinya adalah array. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah metode run untuk menjalankan semua route kita ya. Public function run. Nah, run ini nanti yang akan menjalankan inian kita ya. Nah, di sini kita akan coba memanggil run ini. Kita akan require on. Nah, kemudian kita akan membuat magic directory. Kita akan magic dir. Nah, dari magic dir ini kita akan tambahkan dengan kita akan titik-titik, kemudian kita akan masuk ke controller. Kemudian kita akan isi ya. Nah, ini kita besarkan aja. Ini controller file defaultnya dari sini. Berarti kan kalau misalkan ini kita akses, dia akan mengambil ke default ini, default app, dan ini kita ambil dari sini ya, private ini this control file.php. Ini kalau seperti ini controller metodenya nanti ya. Nah, di sini kita akan definisikan ketika misalkan sudah terbentuk, maka si ininya control filenya kita harus definisikan menjadi objek. Berarti this controller file sama dengan new controller file. Mau teman-teman tambahkan kurung buka kurung tutup ataupun seperti ini juga bisa ya. Ini supaya dia si controller filenya ini jadi objek. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa arahkan ya. Nah, untuk mengarahkannya kita bisa menggunakan call user function array. Nah, ini kita akan panggil controller filenya yang dari sini ya. Kemudian metodenya adalah index. Kemudian ini parameternya. Oke, ini ketika kita belum mengarahkan ya.
Jadi kita akan memanggil controller, dari controller filenya default, metodenya index. Nah, tadi di dalam sini ada hello world ya untuk mengaksesnya. Sekarang kita coba buka. Nah, ini kita buka. Oke, di sini tidak muncul ya. Ini kita kan objeknya, ini route-nya belum kita jalankan di sini ya. Berarti di sini kita harus membuat sebuah objek route, kemudian route-nya kita jalankan ya. Nah, ini belum kita buat. Nah, ini kalau misalkan tidak dibuat ya tidak akan ketemu. Nah, di sini baru muncul ya hello world from default app. Nah, ini default app adanya di sini. Ini kita melakukan route, nah dengan seperti ini. Tetapi ini kan kalau misalkan dia kosong. Nah, misalkan di sini ada barang, kemudian ada metodenya edit. Nah, seperti ini ya. Ada barang, ada edit. Nah, ini kalau misalkan tidak ketemu, nah ini nggak ada barangnya, maka dia akan ke sini. Nah, kalau misalkan dia ada, kita akan buat ya di sini sebuah controller barang contohnya. Nanti kita juga akan pakai. Kita misalkan barang .php, kita akan membuat kelas barang ini, kemudian metodenya misalkan tadi kita apa metodenya, edit. Misalkan kita buat di sini sebuah function public function edit, baru di dalamnya kita akan echo edit from barang, misalkan gini ya, edit from barang. Tapi untuk bisa mengakses ini, nah ini kan kita sebelum ke sana kita akan menggunakan yang namanya, kita coba vardam dulu deh. Kita akan echo dulu, kita akan tambahkan di sini sebuah free. Nah, seperti ini. Kita free, kemudian kita akan vardam. Ini ada sebuah global variable namanya server. Nah, ini server ini ada banyak yang bisa kita gunakan. Ini kita coba buka dulu aja ya. Kita menggunakan ini barang edit. Kita lihat, nah di sini kita ingin mengambil barang edit ini dari URL. Nah, barangan edit ini kalau misalkan kita lihat ini ada di sini ya, query string. Nah, berarti kita bisa menggunakan query string ini untuk mendapatkan barang edit ini. Oke, kita bisa copy query string ini. Oke, di sini kita akan buat lagi sebuah metode untuk kita mendapatkan URL. Private function get URL, misalkan seperti ini ya. Nah, get URL ini kita akan buat variabel URL. Nah, URL ini kita akan ambil dari server. Nah, tadi kita ngambil dari query string ya. Nah, berarti kita ambil query string. Kita akan returnkan URL-nya, URL. Oke. Kemudian di sini kita tinggal panggil this get URL. Oke, kita akan taruh dalam variabel namanya sama, URL juga. Sini kita bisa isi dengan URL. Kita akan cek dia isinya apa ya. Kita akan ambil URL-nya. Nah, sini kita lihat. Nah, kita sudah mendapatkan barang edit. Tapi kalau misalkan di sini ada slash, taruhlah ada slash. Nah, dia juga ada slashnya. Ini masalah, ataupun kita ada satu di sini ya. Satu slash. Nah, ini slashnya ada masalah. Kita harus hilangkan. Caranya kita bisa menggunakan rtrim. Kita gunakan rtrim. Yang mau kita trim adalah slash ya, yang mau kita hilangkan. Oke, kita coba dulu. Ini ke kanan kita hilangkan. Oke, ini sudah hilang untuk slashnya. Nah, karena ini berupa URL, kita harus sanitize supaya menghilangkan yang kira-kira berbahaya ya.
ada yang namanya sanitize URL. Ini sudah pernah kita pelajari di video sebelumnya ya, terkait dengan basic PHP. Kita gunakan filter var. Nah, ini ada filter var. Kita URL sanitize URL ini untuk memurnikan. Kemudian URL ini kita ingin returnnya berupa array supaya bisa kita olah. Nah, kita bisa URL, kita bisa explode. Explode ini untuk mengekstrak ya. Explode mengekstrak list menjadi array. Nah, kita returnkan. Kita bisa lihat lagi di sini URL-nya. Kita lihat tuh. Sekarang kita sudah mimpinya ya. Ini indeks ke satunya barang, indeks ke nolnya barang, indeks ke satunya edit. Nah, kemudian yang seterusnya ini adalah variabelnya yang dikirimkan. Nah, ini bisa kita gunakan di sini. Nah, berarti kita bisa cek, ini kita hapus ya. Kalau enggak kita coba URL indeks ke 0 ya. Indeks ke 0. Kita lihat. Kita ingin tahu kalau URL indeks ke 0. Nah, indeks ke 0 isinya adalah barang. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk mengarahkan ya. Nah, ini untuk basic mengarahkan. Nanti kita untuk custom URL kita juga akan coba kerjakan di video-video selanjutnya ya. Nah, pertama kita akan cek dulu jika URL-nya itu ada. Nah, pertama kita akan cek URL-nya ada atau enggak. Kemudian kita akan cek file exist. Jadi si controllernya ini ada enggak. Nah, kita akan ambil dari directory controller. Kemudian kita akan ambil URL indeks ke 1, URL indeks ke 0, indeks ke 0. Indeks ke 0 itu yang ini ya, yang pertama setelah base base URL-nya. Ini kita akan ambil yang barang ini kita gunakan sebagai controller file ya. Nah, ini berarti kita ambil, cek di dalam controller file ada nggak barangnya nih. Nah, kalau misalkan ada, maka controller filenya kita akan isi controller file, kita isi dari URL dari sini ya, URL indeks 0. Nah, kalau misalkan sudah, supaya nanti kita bisa menggunakan array-nya itu untuk variabel, maka kita harus unset atau menghapusnya ya, unset dari array kita. Nah, kita unset untuk indeks ke 0-nya. Oke ya. Nah, kemudian defaultnya ini adalah indeks. Berarti kalau misalkan di sini harusnya ada indeks ya. Ini kita public index from barang index. Oke. From barang index, karena routingnya ini kalau misalkan defaultnya adalah indeks ya. Jadi kalau barangnya ketemu, metodenya belum tentu ketemu. Kita coba jalankan. Nah, ini dia masuk ke indeks yang ada di barang ya. Dia masuk ke sini barang. Nah, masuk yang ini. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin masuk ke yang metode editnya. Nah, kalau misalkan kita ingin masuk ke yang metode editnya, maka di sini kita harus tambahkan untuk indeks ke satunya. Di sini kita akan cek. Jika indeks ke satunya ada, artinya ketemu ya, maka kita akan cek untuk metodenya ada nggak. Jika metode exist, kita akan metode exist untuk kita ambil this controller file, kemudian kita ambil URL ke 1 ya indeksnya. Kemudian kita baru isi controller metodenya, kita ambil dari URL indeks ke 1, berarti controllernya ini yang edit. Nah, yang edit kita akan masukkan ke dalam controller method yang ini. Tadinya indeks kita isi dengan dari URL. Nah, kemudian kita akan kirimkan ke sini. Jadinya kalau misalkan sekarang kita coba ya. Nah, ini edit from barang. Nah, ini edit from barang, ini adanya di sini ya. Barang. Nah, edit from barang. Oke. Itu terkait dengan root ke situ ya. Nah, sekarang
Kalau misalkan ini sudah, nah bagaimana kalau misalkan ada variabel yang dikirimkan lewat URL? Nah, maka karena ini sudah kita unset, ini juga sudah kita unset, sisanya kita anggap sebagai variabel. Kita akan cek jika array-nya ini tidak kosong, si URL ini sudah dihapus ke indeks ke 0 dan ke 1 masih ada isinya. Maka kita masukkan URL ini ke dalam parameter. Tapi kita akan gunakan sebagai array value. Array value yang kita ambil dari URL. Nah, sini. Oke, array value kita masukin sebagai parameter. Jadi ini sudah bisa kita akses sisanya ya. Ini kalau misalkan kita buka enter, ini barangnya belum ada, tapi ini kita bisa akses dari sini. Kita bisa tambahkan di sini. Misalkan ID 1. Nah, ini ID 1 sama dengan kita akan ambil dari ID 1. Maka ini kalau misalkan kita buka ID 1, kita lihat tuh. ID satunya kita dapat. Kalau misalkan dia lebih dari 1, maka kita tinggal tambahkan di sini koma $ ID 2. Kita akan tambahkan dan ID 2 sama dengan kita ambil dari ID 2, misalkan seperti ini. Nah, di sininya di URL-nya kita tinggal tambahkan misalkan coba. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, ID 2-nya sudah masuk ya ke sini. Jadi untuk routingnya ya dari sini sudah masuk ke controller kita. Nah, dari controller ini kita bisa lakukan nanti ini mau diarahkan ke view ataupun kita mau mengambil data dari model kemudian kita kirimkan ke view. Disinilah titik awal nanti kita untuk mengolah datanya controller ini. Untuk di tutorial kali ini kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya terkait dengan bagaimana kita membuat custom routing. Ini kan routingnya kita bisa ngelihat sama persis ya dengan URL-nya nih. Barang nanti bisa ketebak, berarti nanti kontrolernya adalah barang. Edit berarti di dalamnya metodenya edit. Nah, nanti kita bisa membuat sebuah custom URL. Jadi kayak di CI misalkan di sininya barang edit, kontrolnya belum tentu barang, bisa jadi barang controller atau apa. Nah, tidak harus selalu sama. Kalau ini kita harus selalu sama. Nah, di video selanjutnya kita akan mengcustom ini URL ini supaya bisa kita modifikasi tidak sama dengan aktual filenya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.